berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat, seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa setiap hari Jumat dari jam 9 sampai 10 ya, wawasan kita akan bertambah lagi gitu tentang dunia pertanian, tanam menanam ya, peternakan, pelihara memelihara dan masih banyak lagi. Kita ngobrol hari ini tentang bagaimana sih cara membudidayakan ayam petelur. Nah, jika Anda tertarik dengan tema pada pagi hari ini, silakan Anda terus simak ya sampai dengan jam 10 nanti. Nah, nanti yang akan kita ajak bahas tentang tema kali ini adalah dengan sahabat-sahabat dari BPP Kecamatan Jabon, Dinas Pandan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, bersama dengan Bapak Afif Husni pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Afif. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Afif? Alhamdulillah masih kuat Pak. Oke, sehat dan kuat. Iya, sehat dan kuat. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan ya Pak. Iya Pak. Bisa dipertahankan sehat dan kuat ini. Pak Afif kabarnya baik. Kalau biasanya memang Pak Afif itu sahabat datang bertiga ya. Selain Pak Afif ada Pak Revan, ada Pak Sunyoto juga. Tapi kali ini karena ada alasan kesehatan ya. Ini untuk Pak Revan sama Pak Sunyoto masih belum bisa hadir. Kita doakan semoga lancar semuanya, sembuh ya, dan bisa beraktivitas kembali ya Pak Afif ya. Baik, sahabat, kita hari ini ngobrol tentang bagaimana membudidayakan ayam petelur. Nah, kalau ayam petelur ini, soal ayam ini kan banyak jenisnya ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk ayam jenis untuk petelur itu jenis ayam yang apa gitu? Terima kasih waktunya Pak. Begini Pak, ini rencananya saya global, jadi petelur itu ada jenis buras, ada juga jenis ras. Untuk yang jenis buras ini kan berarti bukan ras, maksudnya itu masih apa itu istilah kayak ayam kampung gitu loh Pak. Itu buras itu. Jadi jenis dari petelur yang begini nih seperti ayam Arab itu masuk golongan buras, jadi telurnya putih untuk konsumsi jamu, STMJ gitu. Sedangkan yang dari golongan ras itu yang telurnya merah itu agak ras, oranye gitu ya Pak ya. Itu golongan ras. Oh, bedanya begitu ya Pak ya. Jadi warna telurnya kan juga beda. Oke, jadi warna telurnya beda, dalamnya kuning telurnya juga beda ya. Kalau ayam ras itu lebih orange kemerahan gitu. Tapi kalau ayam buras, saya bukan ras ternyata. Itu warna kuning telurnya juga sama Pak, orange. Oh, orange. Malah kuningnya lebih besar. Oh, gitu. Kuningnya lebih besar. 60% kuningnya. Nah, berarti kalau demikian sebenarnya untuk ayam petelur itu tergantung juga untuk peruntukannya ya. Kalau misalnya yang untuk kesehatan atau jamu-jamu tadi, mungkin itu biasa dari jenis ayamnya apa? Arab, jenis Arab. Dari kan bukan ras. Jadi jenisnya seperti ayam kampung. Kalau yang untuk dijual belikan itu ini jualnya juga bijian Pak. Bijian. Yang biasanya dijual untuk kue-kue dan sebagainya itu berarti telur dari ayam ras. Ayam ras yang itu ya. Apa yang ayam horen-horen itu ya Pak? Iya. Betul ya. Itu kita sebut ayam ras atau ayam horen. Nah, kalau pagi hari ini kita membicarakan tentang semuanya atau secara umum aja, cara pemeliharaannya kan dibilang sama lah.
Oh, meskipun kita nggak beda-bedain jenis ayamnya, tapi secara sama umum ya. sama. Makanya kita bicara secara umum aja. Oke, baik. Berarti jenis ayam nggak ada masalah. Berarti yang sekarang kita ulik-ulik adalah tentang bagaimana membudidayakan ayam petelur ini. Kan banyak nih item-item yang harus kita perhatikan ya. Tentunya kadang-kadang itu kita agak ragu-ragu Pak, mau usaha jenis ayam petelur ini. Kadang-kadang kan telur saja kadang-kadang berdaging ayam atau petelur ya. Dan petelur pun ternyata juga ini ada beda-beda gitu ya. Nah, ini secara global juga yang harus dipersiapkan. Apa ini Pak? Mungkin juga dijelaskan bagi peternak pemula sama industri kan beda ini. Oh, oke. Jadi gini Pak, kenapa kemarin itu kita sudah bahas masalah kandang dan vaksin? Karena itu faktor yang utama. Iya. Jadi sebelum itu kita pelihara ayam itu kan kondisi kandangnya itu ada apa enggak, gitu loh. Jadi kandang itu kan penting ya. Iya. Oke. Nah, jadi kan kita nggak ulas lagi masalah kandang ya. Oke lah, kita buka sedikit nanti. Ini kita bisa perhatikan program vaksin, Pak. Jadi untuk ayam petelur itu rapat sekali. Jadi mulai umur 4 hari, 7 hari, 14, 18 ini kan sampai 130 hari ini vaksinnya terus, Pak. Oh iya. Sampai satu telur lah. Iya, berarti kita memang harus sering perhatikan makanya, ya Pak ya, sampai umur 130 hari. Iya, itu kan sudah persiapan mau bertelur sudah. Tapi itu kena 17 kali suntik 17 kali vaksin tuh. Oh iya. Iya, makanya kenapa harus begitu ya Pak? Loh iya, untuk pertahanan Pak, istilah imun. Kekebalan terhadap penyakitnya itu. Jadi banyak jenis vaksinnya ini bisa diperhatikan di sini. Kan kemarin sudah kita ulas lengkap. Iya, ternyata vaksin itu bisa juga lewat minuman tetes, ya Pak ya. Minum, suntik. Nah itu. Oke. Ya. Beda kan dengan yang seperti ayam penggemukan, seperti ayam broiler itu kan umurnya pendek. Sekarang itu trennya kan umur 20, 25 habis. Jadi sekitar berat 7, 8, 9 on udah habis. Itu sekarang enggak sampai besar-besar. Oke. Jadi vaksinnya sedikit sekali, paling 3 kali vaksin cukup. Itu pun cuma tetes sama minum. Iya. Baik. Jadi kalau untuk vaksin ayam itu sendiri kan tadi ada 17 kali. Nah, ini apakah seperti yang sudah dijelaskan kemarin atau ada tambahannya? Saya kira ada tambahannya kan, banyak loh. Kemarin tuh nggak sampai 17 loh Pak. Loh, kemarin kita bahas jenis vaksinnya. Kalau ini, tapi kalau diaplikasikan di program, ini jadinya seperti ini. Oke. Kalau diaplikasikan. Maksudnya 17 kali itu bukan berarti dengan jenis vaksin yang beda-beda, enggak begitu ya Pak ya? Beda, beda juga. Seperti ini umur 4 hari. Ini ada NDIB tetes, ada NDAI kill ini suntik leher umur 4 hari. Umur 7 hari ini IBD atau gumboro biasa terkenal. Terus umur 14 hari ini ada lagi gumboro. Umur 18 ND Lasota. Ini 35 ND IB live tetes. 40 hari ND kill. 60 ini masih ND Lasota minum. 70 Korisa kill. 90 AI kill itu suntik Pak. Suntik paha ini. Untuk 105 ND IB IDS kill ini juga suntik. 112 nya ND IB live minum. 130 Korisa AI kill. Nah ini suntik lagi. Ternyata untuk vaksin jadi makanya kalau istilahnya saya bahas yang petelur karena sangat rumit. Kalau sudah bisa pelihara ayam petelur, pegang ayam potong gitu gampang. Karena sudah menguasai semuanya gitu. Oh iya, untuk kalau yang sudah disampaikan oleh Pak Afif bahwa untuk yang minggu depan tadi sudah disampaikan bahwa sudah menyinggung tentang vaksin dan bagaimana pengaturan kandang ya kan. Pengaturan kandang ayam itu kalau bisa lihat ini juga arah harus ke utara selatan ya. Yang kemarin itu
Iya kan, utara gitu, supaya selatan kena sinar memanjang, matahari kalau gitu ya. memanjang. Jadi supaya kan sinar matahari dari timurnya dapat, dari barat juga ada. Kemudian harus modelnya itu harus Panggung yang paling bagus, panggung. Nah, kayak gitu. Dan ini flashback saja, refresh juga untuk sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat nggak mengikuti ya. Nah, ini kami singgung sedikit-sedikit mengenai pengaturan kandang dan juga vaksin. Tapi kan nggak hanya itu, Pak ya. Kan banyak sekali yang harus kita perhatikan soal makanan ya kan. Kemudian pemeliharaan dan sebagainya. Tapi kok ini ada, kalau saya baca ini kenapa harus ayam Arab sih? Loh, ini kan saya gabung, Pak. Yang belakang itu kan ada programnya ayam yang Horen. Oh, ada dua ya. Iya. Oke. Beda karena apa itu kekebalan ayamnya kan juga beda. Nah, ini bisa dijelaskan, Pak. Mungkin kalau ayam Arab gimana, ayam Horen gimana gitu. Kalau Arab itu kan istilahnya masih kelas home industry. Jadi terus lagi dia dari golongan ayam buras. Jadi kekebalannya itu kurang bagus sebenarnya. Jadi vaksinnya maju semua daripada ayam Horen gitu loh. Kalau yang Horen kan sudah ditangani PT, jadi kan sudah tertata bagus. Dari indukannya juga sudah tertata bagus. Dari silangannya, obat, vaksin semuanya sudah tertata bagus. Jadi kalau kekebalannya jauh lebih bagus ayam Horen sebenarnya. Ayam Horen, Pak ya. Oke, ini untuk kekebalan. Tapi kan tidak hanya itu, mungkin dari sisi profitnya. Gimana ini, kalau Pak? Profit itu menurut Pak. Jadi satu yang kita lihat itu pasar. Nah, kita itu pasarnya gimana? Gitu. Kalau saya kan pasarnya Arab yang paling banyak. Jadi saya pelihara hornya sedikit. Saya pelihara 2 juga di rumah gitu loh. Iya. Jadi karena Arabnya yang paling banyak, apa itu pelanggannya, jadi Arab yang paling banyak. Jadi kalau itu menurut satu tingkat kesukaan juga, Pak. Oh iya. Kalau sukanya ayam Horen, monggo ayam Horen enggak apa-apa, sama saja. Semua memberikan keuntungan kok. Iya. Oke, jadi memang kalau dilihat dari perspektif profitable-nya, keuntungannya itu semua sebenarnya kalau kita serius untuk mengupayakan bagaimana bisnis ini tentang membudidayakan ayam petelur sama-sama menguntungkan ya Pak ya, tergantung kita saja. Tapi untuk ini pangsa pasarnya yang membedakan. Kalau Horen begini, kalau ayam Arab justru lebih enak Horen pemasarannya. Berapapun banyak wis masuk. Kalau jenis Arab ndak bisa, kalau dikembangkan banyak gitu susah. Mungkin pangsa pasarnya tertentu saja ya Pak? Penggunaannya itu Pak, skup penggunaannya itu. Kalau ayam ras dipakai kue, pakai konsumsi itu kan banyak gitu loh kebutuhannya. Kalau jenis Arab ini paling jamu, STMJ, sama biasa konsumsi anak kecil-kecil itu. Oh iya. Seperti itu. Tapi harganya lebih mahal Arab. Lebih mahal Arab. Iya. Oke, kalau boleh tahu per biji berapa ya Pak? Hari ini puncak tembus 3.000. Waduh, 3.000 ya. Per butir. Lumayan. Kok harganya seperti telur asin mateng ya? Iya. Yang sudah mateng loh padahal. Katanya ini kan untuk konsumsi pasien COVID itu. Oh, nggih. Iya. Sehingga masuk rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri semua menggunakan itu. Jadi melambung harganya. Iya. Kemarin puncak tembus 3.300. Waduh. Ini ya. Iya, mudah-mudahan ini telurnya ayam Pak Afif juga banyak ini mudah panen ya Pak ya. Lagi mahal-mahalnya loh nih ternyata ya. Ternyata juga baik dikonsumsi juga untuk mereka yang sakit ini sebenarnya ya. Karena tadi kan fungsinya juga untuk jamu sebenarnya. Baik. Tadi Pak Afif sudah menyebutkan program vaksin untuk ayam Arab atau kampung kira-kira ada berapa. Nah ini dihitung dari usia 4 sampai 130 hari gitu ya. Dan banyak sekali. Kenapa Pak? Ada 17 kali. Ada 17 kali dan ini pun baik itu melalui tetes mata, ada yang disuntik, ada yang diminum, suntik dada dan masih banyak lagi. Nah,
Eh, ini saya coba singgung tentang beberapa hal yang tadi sempat dikaitkan. Itu adalah tentang pengaturan kandang dan ini yang sudah itu kemarin pengaturan kandang ya Pak ya. Nah, sama jenis kandangnya. Jenis kandangnya. Nah, ini kalau kita masuk dalam pemeliharaan. Nah, tapi sebelum masuk ke pemeliharaan, saya ingin tanya nih sebenarnya. Kalau untuk pemeliharaan ayam horen sama Arab tadi kan dibilang hampir sama ya Pak ya. Pemeliharaan. Oke, tapi ini bisa di breakdown lagi Pak, mungkin lebih jelasnya biar sahabat-sahabat lebih tahu lagi ini seperti apa pemeliharaannya. Jadi pertama kali ayam datang itu kan kita bilang DOC atau orang Jawa bilang pecah telur. Nah, ini dibuatkan cigat, tadi lingkaran dari seng talang itu loh biasanya. Kalau 1000 ekor gitu ya sekitar 3,5 meter diameternya itu untuk 1000 ekor. Selama 2 hari nanti kan dilebarkan terus gitu Pak. Jadi sesuai nanti kapasitas kandang seperti yang kita bahas kemarin. Kalau 1000 berarti ya bisa dihitung per 8 ekor per meter berarti kan 80 meter persegi sampai usia 2 bulan. Nah, terus perlakuan berikutnya masalah pemanas karena ayam baru menetas yang butuh seperti pengganti induknya. Jadi suhunya harus hangat gitu ya Pak? Ya. Jadi minggu pertama itu 34 sampai 33 derajat Celcius, kemudian turun lagi minggu kedua ini 32 sampai 31. Minggu ketiganya 30 sampai 29. Nah, minggu keempat sudah mulai diadaptasikan sama suhu lingkungan. Ini untuk penggunaan pemanas. Pemanas ini maksudnya kayak dikasih penerangan begitu ya Pak? Atau bukan Pak, kita dari LPG biasanya. Ditempatkan jadi ada kompor jos itu. Ada modifan nanti. Seperti itu kerucut gini yang melebar, nanti ini apinya ditabrakkan seng juga sehingga bisa menyebar panasnya. Kalau dulu sebelum ada itu pakai kompor juga bisa. Saya kira mungkin dikasih lampu sehingga hangat kurang, gitu. Pak. Masih kurang ya? Kurang hangat atau kurang panas gitu ya Pak ya? Kurang. Oke. Berarti ini juga perlu diperhatikan ya. Tapi kalau untuk para peternak saya yakin pasti sudah tahulah tentang hal ini. Lihat dari keadaan aja bisa Pak. Kalau kurang panas pasti mengumpul dia di tengah. Kalau kepanasan menyebar di pinggir. Iya. Kalau saya nggak pakai termometer lagi, feeling aja karena sudah biasa. Segini apinya segini gitu. Oke, ini tentang pemeliharaan ternyata memang di suhu juga harus diperhatikan kondisinya. Ini hanya untuk ayam yang berusia masih kecil gitu ya sampai Pak, 1 bulan. 1 bulan. Nah, untuk perawatan pemeliharaan 1 bulan ke atas sampai jadi petelur itu apa Pak yang harus diperhatikan? Kita bahas di sini nanti. Jadi masalah di berikutnya itu sudah kepakan Pak. Kan kita peliharanya tadi sudah, pemanas sudah. Nah, pakannya sekarang. Jadi umur 0 sampai 70 hari itu biasa pakai butiran BR1. Jadi biasa untuk ayam daging ini. Itu biar tumbuh gemuk, sehat gitu sampai 70 hari. Nah, setelah 70 hari sampai 120 ini menginjak masa grower. Jadi masa remaja. Remaja. Ya. Nah, ini pakannya pakan grower juga, konsentrat grower namanya. Beda. Terus setelah 120 setelah persiapan bertelur, ini ganti lagi pakan layar, pakan produksi. Gitu. Jadi kita ganti 3 kali biasanya. Ini jadi untuk masalah pakan ya. Ini dari
usia 1 sampai 70 hari, kemudian 71 sampai 120 hari, 120 hari sampai akhir ya. Ya, sampai akhir itu konsentrat Usia ayam petelur itu sampai berapa hari sih, Pak? Yang siap produksi gitu? Siap produksi ya 4 bulan itu, Pak. 120 hari. 120 hari itu sudah siap bertelur ya. Persiapan biasanya sudah jatuh telur 1, 2 gitu. Nanti puncaknya di 6 bulan. Itu biasanya per hari memproduksi berapa telur ayam yang sudah mendapat maintenance? Jenis apa ini? Kalau misalnya Arab, terus kalau Arab itu sedikit persenannya. Biasanya sama saya tuh capai 75%. Kalau oren ini baru antara 93 sampai 95%. Jadi tinggi oren kalau tingkat produktivitasnya. Oke, baik. Nah, ini untuk jumlah telur ya. Ya kira-kira saya ingin tahu saja sih gitu. Kadang-kadang kan selama ini kalau kita pelihara ayam itu tidak terlalu memperhatikan yang begini-begini, Pak. Ya kan biasanya itu kasih makan gitu aja sih, nggak terlalu detail kayak divaksin atau di apa kayak gitu. Itu mungkin yang hanya 10 ekor atau berapa. Nah, kadang-kadang kita telurnya pun satu saja udah seneng, ya kan? Satu saja udah seneng, tapi ternyata itu bisa dibuat per hari itu bisa bertelur sampai 95%. 95% itu berapa biji berarti, Pak? Ya kalau ayamnya 100 ya 95 butir, Pak. Oh gitu, iya. Tapi kalau Arab biasanya saya 75, 77 itu ngepol. Karena jenisnya beda. Oke. Gitu. Baik. Nah, ini sahabat Suara Sidoarjo, tadi sempat kita singgung tentang bagaimana pemeliharaan ayam juga pemberian pakan ya. Ini pakannya juga macam-macam ya. Ini ada istilah-istilah yang kalau orang awam masih mungkin belum tahu ya. Ini kayak BR1, konsentrat grower, ada konsentrat layer dan sebagainya. Nah, ini biasanya perlu dipelajari juga. Mungkin ikut sering-sering ikut kayak pelatihan ya, atau mungkin juga konsultasi kepada peternak yang sudah berjalan lama. Nah, ini memang harus sering-sering begini karena saya saja yang awam ini masih belum tahu ya, kayak grower layer dan sebagainya. Memang harus sering-sering konsultasi dan sebagainya biar lebih jelas lagi. Baik, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya di menit 31 sampai dengan 59 nanti, ini setengah jam berikutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silakan terkait dengan bagaimana membudidayakan ayam petelur ya. Bisa interaktif di 0318961514 atau melalui WhatsApp kami di 08113 091009, atau bisa juga pertanyaan Anda sampaikan melalui beberapa medsos kami ya, baik itu Facebook, Instagram dan sebagainya. Kami segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB. Begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan
adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin ya, seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, mencegah kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo masih bersama dengan Bapak Afif Husni dari BBP Jabon ya. Kita masih menyoal tentang bagaimana membudidayakan ayam petelur. Pak Afif, ini ada 7 pertanyaan Pak yang sudah masuk ya. Nanti bisa langsung direspon satu-satu. Ada 2 dari Twitter, itu dari @ririn atau Ririn gitu aja. Pak, bagaimana jika ayam petelur dikawin silang? Nah, ini apakah hasilnya itu akan berbeda, lebih baik atau lebih berkurang atau bagaimana? Jadi kawin silang ya Pak ya. Kemudian yang kedua @laila77, sebenarnya mitos atau fakta sih kalau cangkang telur yang keras itu pertanda bahwa kualitas telurnya baik? Nah, ini mungkin bisa nanti selain cangkangnya juga warnanya bisa disebutkan ya Pak ya. Telur yang baik itu yang warnanya kayak apa sih? Sekarang banyak loh beredar telur-telur yang nggak jelas itu Pak. Nah, ya, telur gimana Pak? Nomor 3 tadi? Nomor 2 itu cangkang yang keras itu apa? Itu telur sudah. yang baik gitu ya. Nah, dua-dua dulu aja Pak. Oke, baik. Sekali. Iya, langsung aja Pak. Ini 2 saja, silakan. Bagaimana ayam petelur dikawin silang, baik apa enggak? Lah, ini ada yang namanya breeder, ini tukang ngawin silang itu ada sendiri Pak. Jadi tidak gampang kalau ngawin silang. Cuman yang umum itu kalau ayam buras jadi joper itu kita lakukan. Kalau ayam apa istilahnya ayam ras sudah ditangani pabrik itu tidak perlu kita silang lagi. Kalau nggak perlu ya Pak berarti Pak, memang ya. Oke. Itu Tapi sudah istilah yang turun ke bawah itu sudah final stock. Kalau dikawinkan lagi sudah jelek mutunya udah. Oh iya. Karena yang turun tuh kan urut-urutannya ada grandparent, parent stock. Yang atas sendiri pure galur murni. Jadi pure galur murni. Terus ada grandparent stock turunnya silang lagi jadi parent stock, turun lagi yang di pasaran jadi final stock. Jadi sudah mengalami perkawin silangan udah berapa kali. Oke, jadi sudah jelek. Ya untuk Ririn ini nggak perlu dikawin-kawin silang deh ya, nggak. Kalau mungkin ini Pak, kalau yang jenis buras, jadi seperti kayak ayam kampung biasa itu disilang sama bangkok, biar lebih cepat besar untuk kebutuhan dagingnya kan, gitu. Itu baru bisa, ya, nggak apa-apa, ya, oke. Jadi lihat kebutuhannya juga, Pak. Oke, baik. Memang terus ini cangkang yang baik memang keras. Ciri-ciri dari telur yang baik itu cangkangnya keras gitu ya. Jadi gini Pak, itu kan di makanan juga ada yang namanya mineral. Itu untuk jadi bikin keras telurnya memang. Kalau
tipis, pakannya jelek, mineralnya kurang atau vitaminnya kurang. Iya. Ataupun kalau ayamnya itu terserang penyakit, jadi tidak ada bentuknya seperti kemarin kita bahas masalah vaksin. Oh iya, betul. Iya, bentuknya jadi nggak oval ya. Nah, rupanya sudah macam-macam, meletot-meletot gitu, itu malah terserang penyakit. Jadi yang bagus itu keras. Terus warnanya Pak, mungkin jenis apa ini Pak? Enggak, kalau misalnya jenis itu ya merah Pak. Yang benar merah. Kalau merah ya. Iya, kalau kecoklatan itu masih ada kurang vitamin sedikit. Kalau yang asli merah. Apalagi kalau yang putih, sekarang kan ada yang mungkin yang beredar. Maksudnya saya membicarakan yang dijual di pasaran lah dulu. Iya. Kalau yang semu-semu agak putih gitu, itu biasanya ayamnya sudah tua sekali itu. Oh iya. Jadi kan besar terus putih tipis. Nah itu biasanya ayamnya tua sekali. Oke, baik. Jadi yang bagus itu yang kemerah-merahan ya Pak ya. Oke, untuk lai-lai ini mudah-mudahan jelas ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini Pak, nomor 3. dari Deden yang ada di Magersari. Saya ini peternak baru, biasanya saya kasih makan ternak saya ini dengan tepung ikan. Nah, yang ditanyakan itu takarannya seberapa? Apakah perlu dicampur air? Tepung ini ikannya. peternak apa ini Pak? Peternak ayam. Kok tepung ikan ya? Loh, iya benar, benar ada. Ya? Maksud saya itu peternak itu petelur. Ayam petelur ini Pak. Oh, ayam petelur ya? Iya. Terus satu lagi apa Pak? Satu lagi dari Efram ya, dari Pondok Chandra. Saya pernah dengar katanya untuk membangun kandang itu harus ada termometer yang menempel di kandangnya. Nah, apa itu maksudnya gimana sih gitu loh? Ada termometernya. Kemudian ada yang menghimbau agar dikasih gas amoniaknya juga. Nah, ini apa betul seperti itu atau bagaimana ini? Ada termometer dan gas amoniak, Pak. Jadi tadi masalah tepung ikan dulu, Pak. Iya. Kalau kita itu ngeramsum sendiri, itu perlu tepung ikan. Sekarang kan sudah ada pakan jadi, tinggal pakai aja. Maksud saya itu ada konsentrat dari pabrikan, jadi tinggal nyampur dedak sama jagung plus vitamin dan mineral. Jadi tidak perlu tepung ikan. Ini nanti kalau kita tambahi tepung ikan, mencret. Oh iya. Gizinya kan tambah tinggi, Pak. Oh, gitu loh. Berarti tepung ikan itu tinggi gizinya. Jadi kalau kita beli pabrikan, saya tidak pernah nambah, sudah paling ya situ aja, nambah dedak, jagung sama vitamin dan mineral. Mungkin maksudnya pingin agar bagaimana hasilnya gitu ya, Pak. Tapi justru malah nggak perlu. Kalau kita sudah beli pabrikan, sudah tidak perlu, kecuali kita ngeramsum sendiri. Ada tepung ikan, tepung tulang, tepung darah dan daging. Itu ada PMM, ada MBM itu. Kalau pabrik itu ada malah 17 macam jenisnya. Gitu loh. Jadi kalau kita beli yang gampang aja pabrikan, udah tinggal itu dedak, jagung sama vitamin dan mineral. Kalau mau menambahkan ya monggo, tapi yang jelas mencret. Iya. Oke, ini harus diperhatikan juga ya Pak ya. Mungkin maksudnya ingin supaya ternyata memang lebih baik pakai yang pakan yang sudah ada standarnya di pabrik-pabrik itu sudah sesuai ya Pak ya. Nggak perlu kecuali bebek biasanya, karena dia penambahan ada karak juga. Bebek biasa nambah itu tepung kupang juga. Kulit kupang maksud saya. Iya. Bebek. Kalau ayam saya enggak pernah. Pernah dulu juga itu tadi mencret. Oke. Iya. Terus ini masalah membangun kandang. Kalau termometer kan saya bilang, kalau pemain baru biasanya memang perlu seperti untuk mengukur suhu. Seperti kayak pelihara ayam kecil tadi kan, ada suhu-suhu tertentu yang dibutuhkan. Kalau ayam besar sudah adaptasi lingkungan aja cukup. Kalau yang sudah di atas sudah bulan maksud saya. Kalau dianggap perlu monggo. Tapi untuk yang kecil memang perlu sebenarnya. Untuk pemain baru, tapi kalau sudah feeling ya saya sudah kelihatan nyebar, berarti kepanasan. Kalau ngumpul kedinginan, jadi harus menyebar tapi rata. Ini pas berarti panasnya.
Itu. Oke. Terus pertanyaan lain Pak? Tadi gas amonik tadi sudah disinggung ya Pak ya. Untuk gas amonia ini kan memang kemarin sudah dibahas masalah konstruksi kandang. Jadi begini, ketinggian kalau jenis kandang panggung atau kalau petelur biasanya kandang baterai, jadi ketinggian dari tanah itu minimal 1 meter biar amoniaknya nggak naik. Itu satu. Kedua, keliling kandang diris. Apa itu Pak? Ditembok. Nah ini supaya air nggak masuk. Jadi kotoran atau feses ayam tadi kalau basah ini bisa bau sekali memang amonia. Ini bisa menyebabkan penyakit korisa. Jadi kepala ayamnya itu bengkak-bengkak. Oh iya. Nah terus masalah mengatasi ini ya tadi mengatur ketinggian kandang. Terus ada lagi pemberian dengan prebiotik. Ada prebiotik ini di toko untuk menghilangkan bau kotoran gitu. Paham toko-toko poultry shop itu. Iya. Oke, baik, mudah-mudahan jelas. Ini yang tadi sempat menanyakannya. Langsung kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Iskandar yang ada di Sukodono. Bagaimana memaintenance atau menangani ayam petelur yang kurang produktif lagi? Ini kan berkurang. Gimana Pak? Kurang produktif. Bagaimana memaintenance atau menangani ayam petelur yang kurang produktif lagi atau tidak produktif lagi? Wah, ya enggak bisa. Lah kalau ayamnya sudah tua umurnya 2 tahun gimana lagi, masa sama yang muda ya beda. Terus ayamnya di apa ini nih Pak kalau misalnya nggak produktif itu? Ya berarti sudah masuk soto sama sate itu. Dijual dong. Oh iya. Nggak bisa Pak, dipacu lagi kita. Dulu waktu di Konbit juga pernah dicoba juga nggak berhasil. Nggak bisa Pak. Berarti usianya yang 120 hari itu tadi itu bertelur selama kan 1 tahun. Sampai setahun. Nah, habis tahun itu sudah berkurang ya Pak, sudah ya? Itu biasanya Pak, tergantung rezeki orangnya juga pengaruh Pak. Jadi karena bisa kadang lebih sedikit lah. Oke. Iya, biasanya bisa lebih. Nah setelah itu ya dikatakan mungkin ya 2 tahun lah habis itu memang sudah masuk ini ya. Afkir sudah tidak bisa ini diproduksi lagi. Sudah masuk menu-menu soto atau sop atau ayam goreng. Iya. Oke, yang selanjutnya ini ada Pak Isam yang ada di Buduran. Selain divaksin, ayam biasanya kan dikasih vitamin atau nutrisi. Nah, bagaimana bagaimana pengaturan dosis dan cara pemberian vitamin dan nutrisinya? Begini loh Ndek, kalau kita beli vitamin sudah ada aturan dosisnya gitu ya. Iya, tinggal kita belinya merek apa. Makanya kalau beli vitamin atau mineral dibaca apa itu ada petunjuk ada petunjuknya kan ada yang mineral itu gunanya per 50 kilo pakan, ada macam-macam Mbak. Jadi tergantung jenis vitamin dan mineralnya, di situ ada aturan pakainya. Kalau boleh tahu jenis vitamin atau nutrisi ayam itu apa Pak? Kalau boleh tahu mungkin bisa bukan merek ya, tapi mungkin kayak apa sih? Ya seperti bubuan gitu Pak. Oh gitu aja. Iya, tinggal kita campurkan di pakan. Iya. Dan itu memang perlu Pak ya, harus ya. Iya, terutama untuk penguat telurnya itu kan mineral kita tambahkan, biar nggak tipis kulitnya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ini dari Pak Iwan yang ada di Candi. Apa betul sesekali ayam itu harus dikeluarkan dari kandang untuk menjaga kesehatannya agar tetap bugar? Nah, terus apa keuntungan dan kerugian misalnya kita berternak ayam petelur tanpa kandang? Wah, nggak bisa maksimal kalau tanpa kandang. Karena ayam petelur itu bukan golongan jenis liar. Jadi butuhnya habis makan diem, ada kejadian sedikit stres dia. Oh iya. Memang lebih baik harus di kandang ya Pak? Harus dikandangkan, tidak usah dikeluarkan. Jadi kalau sirkulasi udaranya cukup, sinar mataharinya sudah cukup, saya pikir sudah cukup sanitasinya. Nah kalau saya harus mengeluarkan ayam 2.000 nih ya apa terus? Iya. Iya.
Iya, mungkin ini mengacu pada. Kalau mungkin bangkok mungkin biasanya enggak apa-apa kan, individual aja nggak terlalu banyak. Kalau petelur nggak usah dikeluarkan, ngapain? Sementing itu tadi loh, konstruksi kandang. Iya. Oke, baik ya Pak Iwan, ini mungkin juga baru pertama kali ya. Jadi masih kalau kurang jelas monggo diatur teng Jabon. Siap. Iya, kecamatan. Belum terlalu paham ya Pak ya. Karena tadi juga menyebutkan mungkin sisi kekurangan dan kelebihan beternak ayam telur tanpa kandang gitu ya. Mungkin berpikir aduh, kandang bikinnya nggak maksimal itu ya, ternyata nggak maksimal ya Pak Iwan ya. Jadi lebih baik untuk ayam petelur itu harus ada hal lain yang perlu diperhatikan Pak. Apa itu Pak? Kalau ayam petelur itu masalah lampu dan air. Gimana ini Pak? Jadi kebutuhan lampu itu sekitar biasanya ditambahkan jam 5 sampai jam 9. Jadi 16 jam butuh cahaya dia. Itu 5 sore ya, 9 malam sampai jam 9 biasanya. Nah, itu untuk nambahi kebutuhan kekurangan. Istilah gini loh Pak, cahaya ini istilahnya kalau kita gambarkan sebagai kompor. Jadi cahaya tadi diserap oleh jengger, hipokampus, hipotalamus kalau bahasa anatominya, diserap untuk bantu masak telur. Karena membuat satu telur itu tidak cukup sehari. Iya. 36 jam, dari 1 hari setengah dia. Oke. Baik, ini itu harus masalah lampu ya. Tapi jangan juga sampai lebih. Kalau lebih tidak kuat sarafnya bisa putus, rusak udah ayamnya. Itu masalah lampu itu sepele tapi bahaya banget. Iya. Makanya kalau pelihara pakai timer aja. Kalau kita lupa nggak lah. Gak masalah. Mungkin, kecuali kalau mati gak masalah. Kalau hidup ini yang masalah lampunya. Lampu itu kan kekuatannya beda-beda ya Pak. Kalau boleh tahu kira-kira berapa watt atau apa aturannya gitu? Kalau ngomong satuan ya sekitar 3 lux cukup. Oke. Nah, terus masalah air. Air ini harus terus kecukupan. Jangan sampai telat. Kalau sampai telat 2 jam, istilahnya pabrik telur ini sok kering, bisa rusak juga ayamnya. Iya. Jadi ketika ayam itu sudah produksi, jadi fatal antara lampu dan air penentu kerusakan ayam. Selain penyakit loh. Iya. Jadi biasanya kita fokus pada kandang dan makanan, tiba-tiba untuk lampu lupa atau kita nggak terlalu perhatian dengan hal itu ya Pak ya. Ini hal yang kadang-kadang kita sering saya jumpai soalnya di lapangan. Iya. Oke. Baik Pak Afif, sebagai yang terakhir yang ingin disampaikan sebagai penutup ini, silakan monggo untuk bisa jadi saran-saran ya buat peternak petelur ayam petelur ini. Yang penting kita itu melaksanakan ikhlas, bekerja dengan ikhlas, sabar, disiplin itu yang penting. Kalau saya itu kuncinya. Disiplin. Kalau misalnya ada kita menemukan ada 1 atau 2 ayam yang sakit gitu, apa memang harus disendirikan atau gimana Pak? Misalnya ini. Kalau bisa begitu. Tapi biasanya kalau peternak petelur ini pengobatan massal biasanya langsung. Soalnya khawatir nular. Iya. Nah, makanya gitu, pengobatannya langsung massal. Tapi tetap disendirikan loh. Tetap disendirikan. Oke. Khawatir menular. Oke. Enggak satu kandang ya Pak ya. Oke, monggo silakan dilanjut lagi Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya itu tadi, pelihara harus sabar. Harus sabar. Gitu loh. Karena apa? Orang nggak percaya kalau sebenarnya hewan sama orangnya itu ada ikatan batin, nggak percaya biasanya. Loh iya Pak. Ketika saya bertengkar sama istri suruh kasih makan ayam, nggak mau makan ayam itu. Oh iya. Iya. Stres ikut. Kerosok ya Pak. Tentara sekali itu malah di sapi malah. Langsung sakit sapinya juga. Sapi potong gitu loh, sapi prime. Kalau yang pelihara itu sampai bertengkar atau gak enak, ikut sakit. Iya. Makanya ikhlas lah pelihara. Gitu. Percaya atau tidak, ternyata Pak Afif ini sudah mengalami. Ini bisa jadi masukan buat kita semuanya ya. Jadi kalau memberikan pakan ayam itu harus dalam keadaan suasana hati yang gembira. Iya. Tanpa beban gitu ya. Iya. Betul Pak. Oke, ini biar hewannya juga seneng gitu ya. Oke, Pak Afif, terima kasih sudah memberikan masukan wacana buat kita bagaimana membudidayakan ayam petelur ya.
Kalau ini memang dirasa sangat singkat sekali atau masih kurang jelas, sekali lagi, sahabat Suara Sidoarjo bisa bertanya langsung pada narasumbernya Pak Afif ya, yaitu narasumber Pak Afif ya pada siang hari ini di BPP Kecamatan Jabon, di BP Jabon ya Pak ya. Ini anytime kapanpun selalu menerima pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhan, masukan dan sebagainya, atau berbagi pengalaman lah kayak begitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Afif. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat